5 alasan timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Serangan balik sudah bagus, tapi lawannya Raja Asia. Timnas Indonesia menelan kekalahan ketika berjumpa Jepang pada matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada duel hari Jumat 15/11 malam WIB, skuad Garuda kalah dengan skor 0-4 dari Jepang. Pada duel di Stadion Gelora Bung Karno itu, Jepang tampil dominan walau berstatus tim tamu. Jepang, berdasar data FotMob, punya penguasaan bola hingga 66%. Sedangkan, Indonesia memiliki 34% penguasaan bola. Gol-gol Jepang ke gawang Indonesia dicetak oleh Justin Hubner, bunuh diri, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara. Hasil ini membuat Indonesia menyandang status juru kunci klasemen grup C. Skuad Garuda baru mendapat 3 poin dari 5 laga. Sedangkan, Jepang berada di puncak klasemen dengan 13 poin. Ada beberapa faktor yang membuat pasukan Shin Taeyong kalah dengan skor telak dari Jepang. Serangan balik bagus, finishing belum. Indonesia turun dengan rencana bermain yang jelas, menunggu dan berharap pada serangan balik. Taktik ini dieksekusi dengan sangat baik oleh Jay Izes dan kolega pada babak pertama. Pemain Indonesia banyak melepas umpan di belakang garis pertahanan Jepang, akan tetapi masih di luar area kotak penalti. Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk beberapa kali menerimanya dengan baik. Keduanya mampu menembus pertahanan Jepang dan punya peluang. Sayangnya, eksekusi atau finishing Indonesia belum sempurna. Indonesia juga sering kekurangan jumlah pemain di dalam kotak penalti. Dampak nyata cedera Kevin Dix. Debut Kevin Dix berjalan sangat berat. Dia dimainkan sebagai wingback kanan dan dapat tugas menjaga Kaoru Mitoma. Tugas yang tidak mudah bagi bek berusia 28 tahun itu. Sebelum ditarik keluar pada menit ke-41, Kevin Dix mengalami 2 benturan yang membuatnya terkapar. Nah, benturan kedua membuatnya mengalami cedera dan harus diganti. Ada jeda antara Kevin Dix cedera dan diganti. Saat itu, Indonesia bermain dengan 10 orang. Pada momen itu, ada celah di sisi kanan pertahanan Indonesia dan dari situ Mitoma mengirim umpan untuk gol Takumi Minamino. Taktik Jitu Jepang mencari celah. Indonesia bertahan dengan sangat rapat pada awal laga. Kevin Dix dan Kelvin Verdong sangat disiplin dan membuat Indonesia punya 5 pemain di sekitar kotak penalti. Jepang kesulitan mencari celah. Namun, setelah menit ke-20, Jepang punya cara untuk menembus pertahanan Indonesia. Daichi Kamada acap kali turun ke tengah dan memancing Rizky Ridho keluar dari garis pertahanan. Selain itu, Minamino juga banyak bergerak di area antara bek dan gelandang Indonesia. Ada ruang kosong yang di depan kotak penalti Indonesia dan itu mampu dieksploitasi Jepang pada 10 menit terakhir babak pertama. Kedalaman skuad dan keunggulan individu Jepang. Jepang bukan hanya cerdik pada aspek taktik, akan tetapi individu. Keunggulan individu ini membuat taktik yang disiapkan Hajime Moriyasu bisa dieksekusi para pemain Jepang dengan baik. Pemain Jepang tetap bermain dengan tenang ketika Indonesia tampil menekan pada babak kedua. Bahkan, dalam situasi kemelut akibat lemparan ke dalam Pratama Arhan, kiper Zion Suzuki tidak panik. Faktor kedalaman skuad juga membuat Jepang tampil stabil sepanjang laga. Yukinari Sugawara, yang masuk lapangan pada menit ke-62, mencetak gol pada menit ke-69. Pemain pengganti Jepang punya level yang sama dengan pemain inti. Pantas dijuluki Raja Asia. Indonesia perlu asah situasi bola mati. Selain lewat serangan balik, Indonesia juga punya beberapa peluang lewat skema lain. Indonesia punya beberapa tendangan bebas di lokasi yang strategis. Indonesia juga punya 4 sepak sudut. Hanya saja, Indonesia belum memaksimalkan situasi tersebut. Skema bola mati yang dijalankan. Indonesia belum menciptakan situasi berbahaya. Faktor ini bisa diperbaiki Indonesia untuk laga-laga ke depan. Sejatinya, Indonesia punya eksekutor bola mati yang bagus pada diri Tom Haye dan Nathan Chuaon. Hanya saja, perlu ada skema yang lebih rapi agar bisa berujung pada terciptanya gol. Antara Tio Nugroho dan juga Bung Wesley Hutagalung. Salam olahraga.